Halo guys, jumpa kembali di channel Cahaya Timur Sel Palembang. Guys, untuk kamu yang lagi cari ponsel dan bingung cari toko terpercaya, kamu bisa kunjungi store online kami di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee dengan search kolom Cahaya Timur Sel atau klik link pada deskripsi video. Dan jika kamu ingin datang langsung ke toko fisik kami, kamu bisa kunjungi kami di Jalan Angkatan 66, seberang apotik ke-24 Kota Palembang. So, kali ini kita akan mereview ponsel dari Infinix yang meluncurkan smartphone terbarunya dari jajaran Smart Series mereka yang akan dirilis pada pasar Indonesia dengan membawa fitur inovatif di kelas entry level. Lalu apa saja spesifikasi yang ditawarkan ponsel satu ini? Ikutin terus videonya sampai habis. So, langsung aja, ini dia Infinix Smart 8. Dari segi desain kotaknya, kini Infinix tampil dengan warna baru yang lebih cerah dengan nuansa warna hijau dan biru yang berbeda dengan pendahulunya. Di sini terdapat branding Infinix dengan tulisan Smart 8 secara vertikal. Lalu ada stiker perdana smartphone, info RAM, kemudian fitur Magic Ring yang ditawarkan Smart 8 ini, dan tulisan 90Hz punch hole screen with Magic Ring. Untuk sisi bagian kanan kotaknya ada tulisan Smart 8, begitupun sisi kiri kotaknya. Lalu untuk sisi atasnya terdapat branding Infinix dan bagian sisi bawahnya terdapat info RAM, email, warna, dan alamat produksi. Sedangkan bagian sisi belakangnya terdapat 6 selling point. Di sini ada 90Hz punch hole screen with Magic Ring, 5000 mAh Type C long standing battery, 13 megapiksel dual kamera with ring flashlight, top reliability, 360 derajat lab quality tested, 200% volume with DTS processing, side fingerprint, serta info yang lainnya. So, langsung aja kita buka kotaknya. Begitu kita dibuka, kita mendapatkan satu unit ponsel terbungkus plastik, kartu perdana smartphone khusus Infinix, buku petunjuk penggunaan, kartu garansi, hard case bening, adapter charger, kabel USB Type-C, dan SIM injector. Beralih kita ke bagian ponselnya. Desain punggungnya sendiri Smart 8 ini bisa kita bilang naik kelas dari pendahulunya. Dan sekarang lebih kece aja lihatnya, dan unit yang saya pegang saat ini warnanya shiny gold yang cakep banget dan kelihatan berkelas seperti harga ponsel 2 jutaan. Yang kalau terkena sinar, bodinya bisa munculin pantulan kilauan cahaya emasnya, dengan feel bodi belakangnya yang agak kerasa kasar karena desainnya kayak guratan mirip Samsung A14, namun agak tipis di sini. Dan enaknya bodinya ini nggak ninggalin sidik jari, bisa gini ya untuk harga 1 jutaan. Bodinya sendiri juga cukup tipis dengan tebal 8,5 mm dan enggak berat juga karena beratnya di 180 graman aja. Di sini juga terdapat dual setup kamera dan ring light yang cukup besar banget, layaknya cilok, bukan seperti boba lagi. Dengan dikelilingi list glossy melingkari frame-nya, yang di dalamnya tertulis AI kamera, dan kemudian ada branding Infinix pada pojok bawahnya. Untuk sisi bagian kanan ponselnya sendiri ada tombol volume up and down serta tombol power yang ngerangkap dengan fitur keamanan sidik jari. Lalu untuk sisi bagian kirinya ada SIM tray triple slot, SIM dual nano plus micro SD dengan konektivitas 2G, 3G, dan 4G. Untuk sisi bagian atasnya polosan aja. Sedangkan untuk sisi bagian bawahnya ada port USB Type-C, mikrofon, jack headphone, serta speaker audio mono. Buat hasil audionya sendiri oke banget, walaupun speaker mono ini masih terbilang cukup jernih dengan bass yang tipis. Selain itu juga audionya sendiri punya fitur pengeras suara DTS processing
Jadi kita dapat menaikkan volume suara hingga 200% lebih keras dari audio pada umumnya. Lalu dengan fitur itu juga kita bisa memilih semacam efek dengan berbagai pilihan mode yang ngebuat kualitas speakernya jadi makin oke, sehingga makin pede buat putar musik pakai speaker bawaannya. Dengan 4 mode, ada mode pintar, musik, video, dan permainan, serta equalizer. Nah, untuk mode musik, video, dan permainannya di sini juga ada fitur tambahannya sendiri, mau pilih dominan kemana musiknya, mau ke treble, bass, atau mid. Selain itu, fitur keamanannya juga pun cukup lengkap. Ada face unlock, pin, vola, password, serta side fingerprint. Beralih kita ke sisi depannya, buat layarnya sendiri, Infinix Smart 8 ini hadir dengan layar datar yang dihiasi poni kamera jenis pansol untuk wadah kamera depannya, yang membawa panel jenis AVS LCD berdiagonal 6,6 inch yang hanya mampu menampilkan resolusi HD+, namun sudah mampu menghadirkan refresh rate di level 90Hz, beresolusi 720 pixel kali 1612 pixel dengan tingkat kecerahan 500 nit, masih cukup terang buat dipakai melihat konten di bawah sinar matahari maupun buat dipakai nonton di dalam ruangan pun tetap oke layarnya. Selain itu juga dari layarnya sendiri terkhusus pada posisi kamera depannya punya fitur yang keren dan inovatif di sini. Layarnya dapat menampilkan Feel Saver Black Bar atau lebih familiar disebut Dynamic Island ala iPhone 14 atau punyanya Realme yaitu Mini Capsule. Cuman pada Infinix Smart 8 ini disebut Magic Ring yang memiliki banyak fungsi seperti menampilkan notifikasi, informasi panggilan telepon, status baterai, dan lain-lain untuk memudahkan personalisasi bagi para penggunanya. Dari sektor kameranya sendiri, Infinix Smart 8 ini membawa setup kamera ganda di bagian belakangnya dengan membawa kamera utama sebesar 13 megapiksel f1.8 dan menggandeng kamera developer VGA 0,3 megapiksel f2.4 serta lampu LED flash. Sedangkan buat kamera depannya sendiri, ponsel ini membawa kamera berukuran 8 megapiksel f2.0. Buat hasil jepretan keduanya terbilang cukup oke di kelasnya dan lebih dari cukup untuk kelas ponsel 1 jutaan. Buat fiturnya sendiri terbilang cukup melimpah. Di sini ada short video, panorama, dokumen, slow-mo, dan lain-lain. Lalu untuk perekaman video dari kamera belakang dan kamera depannya sama-sama mampu merekam di resolusi 720 pixel sampai 1080 pixel di 30 fps aja. Nah, satu hal yang menarik di sini adalah penggunaan ring LED flash yang ngebuat HP murah ini terlihat sedikit lebih mewah. Dan berikut hasil jepretan dari ponsel satu ini. Ini adalah kualitas perekaman video dari Infinix Smart 8 di resolusi 1080 di 30 fps ya. Ini adalah kualitas perekaman video dari Infinix Smart 8 di resolusi 720 pixel di 30 fps.
Ini adalah kualitas foto biru dari Infinix Smart 8 di resolusi 720 pixel di 30 fps. Dan untuk suaranya kalian bisa cek sendiri gimana kualitas dari suara si Infinix Smart 8 ini. Kualitas rekaman video dari Infinix Smart 8 di resolusi 1080 pixel di 30 fps. Kalian bisa lihat sendiri untuk kualitas videonya dan kualitas suaranya gimana. Mungkin ada perbandingan lain untuk di HP sekelasnya. Cuman kalau harga, mengingat harganya yang sejutaan, fitur-fiturnya untuk Infinix Smart 8 ini memang banyak banget. Untuk urusan performa, Infinix Smart 8 ini ditenagi chipset Winsor T606 yang mungkin tergolong SoC lawas sekitar tahun 2021-an kalau gak salah ya. Namun walaupun demikian, ponsel ini masih dapat menghasilkan performa oke buat memenuhi kebutuhan penggunaan aktivitas harian. Dengan GPU Mali G57 MP1 untuk menunjang kebutuhan grafisnya dan menjalankan sistem operasi antarmuka XOS V13 berbasis Android 13. Lalu kinerja ponsel ini juga disempurnakan oleh RAM yang cukup besar berukuran 4 GB dan internal storage sebesar 128 GB tipe UVS 2.2 yang dapat diperbesar dengan slot micro SD sehingga menghasilkan performa kencang dan ngebut pada kelas ponsel 1 jutaan seperti dipakai buat nge-games populer seperti Mobile Legends masih bisa dapat di settingan rata kanan ya. Ponsel ini pun punya fitur RAM extension RAM dengan opsi RAM sampai 4 GB. Lalu untuk mendukung semuanya, ponsel ini disokong daya yang cukup besar banget. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya standar di 10 Watt melalui USB Type-C. Untuk waktu pengecasan ponselnya dari 0 sampai 100 butuh waktu kurang lebih 60 menitan. Ya cukup cepat mengingat harganya cuma 1 jutaan. Jika tertarik dengan ponsel satu ini, kamu bisa hubungi kami pada kotak deskripsi video dan dapatkan potongan diskon dan promonya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta share video kami ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya supaya channel kami berkembang dan semangat terus membuat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.